Ki. Terus sering ditinggal luar kota. Kejadian lah tuh di rumahnya. Ada CCTV yang laporin asistennya, bininya. Karena kasihan ngeliat. Bukan di Mas Setong, Aco. Bukan. Sama orang kantor. Nah, curhat nyaman. Gitu loh, Ki. Karena makanya gue ketawa aja ngeliat netizen kayak begitu tuh. Betul nggak Bang isunya? Siapa itu? DS inisial. Kagak ada. Beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak Ya, liar. supaya Tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Di Maseto. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Bukanya biasa sih. Tapi datang Baim. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Apa yang menjadi persoalan? Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Saya juga pernah dulu ya, ini sebelum saya sebelum saya menikah dan akhirnya saya divorce, itu ada cerita dengan wanita ini ya. Ya memang saya bukan menjelekkan orang, tidak, tapi saya punya cerita dengan perempuan ini gitu. Karena apa yang saya alami dulu dengan wanita yang sama ini itu sama gitu. Jadi dulu bekas papanya anak-anak dulu itu juga ada masalah. Jadi perempuan ini tuh masalah dengan papanya anak-anak. Jadi di dalam pernikahan saya selama itu sampai saya divorce itu kayak menjadi momok gitu. Dan itu mungkin ya saya juga nggak ngerti juga ya, apakah itu memang seperti itu ataukah bagaimana, ya aku nggak ngerti ya. Itu sih yang jadi mungkin ada sangkut pautnya juga gitu. Kenapa saya bisa speak up? Karena di sini aku sebenarnya ya nggak mau menceritakan rumah tangga orang, tapi ya sudahlah ya. Karena Mbak Im juga temen sahabat aku, dan aku juga punya cerita dulu, cerita buruk dengan papanya anak-anak mantan suami aku dulu. Terus terang nih, jujur nih saya bicara ya, pernikahan saya itu kayak masih dihantuin sosok wanita itu sampai sekarang. Dan saya kaget waktu Baim menikah. Loh, menikahnya sama dia? Aku cuma senyum aja ya. Oh, sampai sekarang masih dihantui kan? Saya kan udah divorce. Cuma ada cerita ya, itu yang aku bilang tadi Mbak, cerita yang sangat buruk ya, sampai saya udah tunangan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk bicara sama mantan suami saya, kamu pilih saya atau dia. Aku nggak yakin Paulo melakukan itu sih. Sebagai sahabat nanti kita lihat aja di persidangan ya, kita berdoa yang terbaik sama waktu yang membuktikan deh. Aku nggak mau ya Mbak mengomentari masalah rumah tangga orang. Sebenarnya itu nggak mau. Ya kalian bisa menilai sendirilah. Gimana sih yang perempuan, gimana sih yang laki-lakinya, gitu aja sih. Kalau dia kondisinya alhamdulillah baik-baik aja, semakin baik. Perkembangan terakhir waktu saya sama Nikita ada datang, saya bertemu dengan ibu yang selama ini menjaga, melindungi, mengawasi. Nikita berbicara langsung, bertemu. Nah, di situ disebutkan dia sudah bilang, dia bercanda ya,
saya kan sama dengan mama saya, artinya muka sama katanya dia, terus apa dia punya sifat itu, jadi orang bilang, dia bilang itu plak ya, plak itu ya sama lah, duplikat mamanya. Itu disampaikan kepada ibu yang melakukan pengawasan dan perlindungan dan yang menjaga Laura selama. Laura sendiri. Oh, saya ini kan sama dengan mama saya, kan saya duplikat gitu bahasanya. Artinya kalimat-kalimat yang menyebut mama ini kan yang memang itu seharusnya, dan itu adalah Laura. Makanya saya berharap semakin hari Laura ini kembali menjadi Lauranya Nikita Mirzani. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Sejak kejadian sampai hari ini membawa Nikita bertemu belum. Tapi kalau berkomunikasi, mengetahui dari jam per jam, mungkin dari sekian jam, Nikita tahu semua. Perkembangannya dia tahu. Artinya Niki punya akses untuk menanyakan anakku bagaimana, dan itu bukan hanya 1 jam, mungkin 2 jam sekali, sekian jam sekali. Ya namanya ibu ya. Namanya ibu pasti akan bertanya tentang keberadaan anaknya, apalagi ini dalam proses hukum anaknya. Jadi itu yang dilakukan. Tapi sementara untuk bertemu, saya belum pernah membawa Niki ke salah satu tempat di mana dia bertemu. Tapi kalau dia bertanya keberadaannya ada di mana, terus apa yang dilakukan dan keperluannya apa, itu selalu tiap hari. Ya insya Allah lihat aja nanti ke depan. Untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya, kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu, jangan yang lain-lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.